무궁화 꽃이 피었습니다. Otak, salah satu organ yang paling penting di tubuh kita. Kita udah berjuta-juta tahun ngelautin proses evolusi sampai otak kita berukuran kayak sekarang. Tapi coba bayangin, kalau tiba-tiba otak kalian hilang setengah, kira-kira apa yang bakal terjadi? Apakah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Jawabannya ternyata enggak. Jadi, kita masih bisa hidup normal dengan cuma separuh otak. Soalnya nggak kayak laptop yang kalau dibelah dua bakal rusak, separuh otak kita ini bakal tetap jalan meski bagian lainnya hilang. Contohnya kayak orang ini yang baru tahu kalau dia selama ini lahir tanpa otak belakang karena hidupnya baik-baik aja. Gila banget. Tapi gimana otak-otak kita bisa baik-baik aja meski cuma setengah? Otak ini emang paling jago soal adaptasi. Jadi intinya, sisa otak yang masih ada di kepala bakal belajar sampai bisa ngegantiin tugas bagian yang hilang. Mirip sama kalian pas lagi gantiin tugas orang yang hilang kalau ada tugas kelompok. Memang ajaib. Nah, otak yang tersisa bisa berubah bentuk, bikin koneksi baru, dan bahkan jadi lebih kuat. Oke, mungkin kita bisa hidup tanpa otak yang utuh, tapi pertanyaannya, siapa juga yang mau ngebuang separuh organ berharganya ini? Ternyata ada. Ya, ada beberapa penderita penyakit ini yang kejang-kejang ya bisa hilang setelah beberapa bagian otaknya dihilangin lewat operasi. Salah satunya adik kecil ini. Ketika bayi dia sering kejang-kejang tiap hari. Dokter bilang kalau dibiarin mungkin dia nggak akan bisa belajar jalan, ngomong, atau bahkan baca buku. Tapi dengan operasi yang nyasar bagian otak yang bermasalah dan bikin separuh otaknya hilang, dia akhirnya sembuh. Bahkan bisa beraktivitas kayak anak-anak pada umumnya. Terus kabar baiknya kita juga bisa bikin otak kita makin kuat. Caranya dengan belajar bahasa baru atau belajar main alat musik, baca buku, dan tidur. Tapi sayangnya perubahan di otak juga ada batasnya. Biasanya semakin kita tua, kemampuan adaptasi otak semakin menurun. Dan ternyata nggak semua tugas bagian otak bisa digantiin. Ya, organ paling tangguh ini bisa dibilang juga adalah orang yang paling rapuh. Biar awet, jangan biarin otak kelamaan nganggur atau dirusak sendiri. Dan kalau berpergian, jangan lupa lindungi kepala pakai helm kesayangan. Dan seperti biasa, terima kasih.